tanggal 23 Mei 2018 di pagi hari, seorang remaja berusia 18 tahun bernama Cameron Herrin berencana untuk melakukan olahraga gym. Ia mengemudikan mobil Ford Mustang yang dibelikan ibunya 2 hari sebelumnya atas kelulusan Herrin di senior high school. Cameron pergi bersama kakaknya bernama Tristan Herrin yang duduk di kursi penumpang, dan juga seorang temannya bernama John Barinu yang mengemudikan mobil secara terpisah. Yaitu ia mengemudikan mobil Nissan berwarna emas. Kedua mobil itu terlihat sedang balapan khas anak muda. Mereka melintas di lampu merah Gandy Boulevard dengan kecepatan 160 mpl atau 100 km per jam. Setelah melewati lampu merah, orang-orang sekeliling yang melihat kedua mobil tersebut sedang balapan melaporkan ke pihak kepolisian karena kedua mobil tersebut sangat mengkhawatirkan kondisi jalanan. Bahkan kedua mobil tersebut terlihat berjalan sejajar. Kemudian keduanya melaju ke arah utara di Bayshore persimpangan Kenaiks Avenue, Florida, Amerika Serikat. Namun tidak disangka, di depan mereka ada seorang ibu yang sedang menyeberangi jalan. Ibu tersebut bernama Jessica Reynolds berusia 24 tahun yang berjalan bersama dengan bayinya bernama Lilia yang masih berusia 21 bulan yang berada di kereta dorong bayi. Ibu dan anak ini rencana akan mengunjungi seorang kerabatnya di Ballast Point. Kedua mobil yang sedang balapan yang dikemudikan Cameron Herrin dan John terus mendekat ke arah sang ibu dan bayi. Namun beruntung, mobil Nissan berwarna emas yang dikemudikan oleh John berhasil menghindari ibu dan anak tersebut. Namun naas, mobil Ford Mustang yang dikemudikan oleh Cameron Herrin tidak dapat menghindari keduanya. Hingga akhirnya ibu dan anak tersebut tertabrak dan terpental hingga keduanya meninggal seketika. Pada saat kejadian, usia Cameron Herrin masih berusia 18 tahun dan John masih berusia 17 tahun. Sehingga keduanya tidak bisa diadili atas kasus tersebut karena dinyatakan masih di bawah umur. Namun di bulan Mei 2021, suami dari korban bernama David Rubenol membuka kembali kasus penabrakan maut tersebut ke pengadilan dan hasilnya dinyatakan bahwa keduanya terbukti bersalah. Cameron Herrin diputuskan hukuman 24 tahun penjara dan John 6 tahun penjara dengan percobaan 15 tahun. Menjadi pelayanan masyarakat 200 jam dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya balap liar. Suami korban tidak puas dengan keputusan hakim dan menambahkan 30 tahun masa penahanan. Akan tetapi dari pihak tersangka juga berusaha keras untuk menyangkal bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan. Walaupun kejadian sudah berlalu selama 3 tahun, di dalam persidangan terlihat jelas bahwa suami korban masih sedih atas kehilangan istri dan bayinya. Dalam pidatonya, ia menceritakan bahwa Jessica, sang istri, merupakan istri yang sangat baik. Ia sangat peduli terhadap anaknya. Jessica sangat telaten dalam mengasuh anak, walaupun usianya masih muda. Sedangkan Cameron masih syok dengan putusan hakim. Namun ia juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Kasus ini pun menjadi pro dan kontra di masyarakat. Bahkan kasus ini viral dan menjadi perbincangan warganet Indonesia. Mereka sangat menyayangkan hukuman tersebut. Terlebih lagi Cameron Herrin merupakan pemuda yang good looking. Bahkan ada celoteh canda warganet yang rela menemani Cameron Herrin di penjara loh. Namun ada juga yang merasakan bagaimana kesedihan seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dan anaknya.
Itulah kasus Kamerun Herin yang viral di media sosial. Bagaimana menurut kalian tentang hukuman tersebut? Komen di bawah ini ya.